kita lihat dulu. Ada statement dari Pak Jokowi ya soal ini. Kita putar teman-teman. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Tadi Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, hadir. Kan hadir. Tadi Pak Jokowi memastikan akan membawa hasilnya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang saudara sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Tuh, Mantap ini kalau udah begini nih. Ya kan? ijazahnya masih di Polda katanya. Ijazahnya masih di Polda. Tadi ada keterangan-keterangan soal ijazahnya Pak Jokowi gitu nggak sih di konversinya polisi tadi? Sejauh ini sih belum ya? Nggak ada ya? Ada ya. Nggak ada omongan soal itu kah? Belum. Bahwa tapi ini nanti juga berarti polisi juga harus memastikan juga ya sebenarnya Iya. bahwa ijazah ini seperti apa ya? Tadi aturan wartawannya tanya tuh ke Pak Jokowi. Pak Jokowi seneng nggak Pak? Pak Jokowi udah ditangkap gitu harusnya. Oh iya ya, nggak ada pertanyaan Iya. itu sayang. Soalnya kan Kayaknya pada menarik takut tuh. itu tadi. Apa suasana kebatinannya dia kan menarik. Kalau dilihat dari Laut Marjaya kayaknya kayaknya happy ya, happy kayaknya. happy melihat ada penangkapan ini. Iya. Gimana Mas? Ini bisa jadi ya. Maksudnya tapi sebenarnya kita juga melihat bahwa ini adalah langkah hukum yang memang harus dilalui gitu. Terlepas dari penetapan tersangka, pembuktian keaslian ijazah ini memang udah dari beberapa waktu lalu ya. Ini menjadi sorotan, sempat menjadi apa ya, kehebohan lah gitu di masyarakat kita, dan bahkan cenderung beberapa waktu terakhir ini kan mulai meredup isunya sebenarnya gitu. Nah, penangkapan ini kemudian muncul lagi dan kemudian bisa jadi rame lagi nih. Jadi ini adalah babak baru kan sebenarnya dari kasus ijazah ini. Kita sih berharap apa yang disampaikan Pak Jokowi, terus kemudian apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian tadi itu benar-benar bisa teruji di pengadilan. Tapi ada yang menarik sebelum kemarin sebelum penangkapan ini ya, Iya. sebelum penangkapan ini kemarin kan pihak dari kubunya Pak Jokowi kan mengatakan bahwa ini udah mau P21, Roy Suryo dan apa namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa dan tersangka lain siap-siap aja ditangkap gitu kan, Iya. siap-siap aja ditahan nantinya. Nah, tapi ada yang dari pihak Roy Suryo CS itu juga bilang gini, oke aja P21, justru dengan P21 konsekuensinya lebih menantang lagi nantinya. Oh iya. Bahwa pihak Pak Jokowi harus menunjukkan, harus membuktikan bahwa ijazah itu benar-benar asli, Betul. benar-benar asli lulusan UGM dengan apa namanya, dengan Betul. tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo itu bahwa prosedurnya harus benar, harus apa namanya. Iya. Nah itu kan yang ditantang oleh pihak Roy Suryo CS kan. Ya artinya ini apa kemurnian, kesucian sebuah sidang gitu ya kan. Nah, ini benar-benar diuji nih gitu. Apakah memang benar-benar nanti akan ditunjukkan? Itu kan kita nunggu ya semua. Nggak cuman kita di sini, tetapi seluruh masyarakat Indonesia juga pasti akan menunggu momen itu gitu. Dan kita bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Jadi tanpa tanpa menjudge dari kedua belah pihak, sebenarnya ini adalah cara cara atau progres yang harus kita apresiasi gitu. Kalau misalnya ini sudah sampai ke pengadilan, artinya nanti disitulah gitu uji kebenaran, uji kejujuran gitu itu dilakukan gitu. Dan di pengadilan maksudnya. Dan harapannya itu semuanya memang terbuka gitu, dan kita bisa memonitoring langsung bareng-bareng gitu kan. Harapannya nanti sidangnya di live kan ya? Nah itu dia betul. Iya. Karena kalau tertutup ya udah akan menjadi pertanyaan lagi tuh. Ya akan jadi presiden yang kurang baik lah. Wah gimana nih ditutup sidangnya? Sidang dinanti-nanti gitu kan? Nah itu. Ya kan? Iya. Itu banyak penontonnya tuh kayaknya tuh sidang itu pasti. Kemudian yang diprotes sama kubu Roy Suryo CS kan karena kok ini Sylvester Matutina yang divonis 2009 kasusnya menghina Pak JK ya gitu, nggak ditangkap, orangnya ngilang, nggak dieksekusi. Iya nggak dieksekusi. Sudah ini kan? Udah inkrah. Sudah inkrah kan? Iya. Nggak dieksekusi. Nggak dieksekusi. Padahal tinggal nangkep aja sebenarnya ya, tinggal nangkep dan tinggal dieksekusi kan? Iya. Iya. Tapi enggak, ya kan?
Padahal udah sering tuh datang-datang ke sini kan. Ya, ini ujian juga nih buat penegak hukum ya, Mas Hendri ya. Penegakan hukum bagaimanapun juga penegakan hukum ya nggak boleh yang berat sebelah ya. Iya, tadi kan disampaikan itu dari preskon di Polda juga ya kan, seperti itu, bahwa hukum ini tidak tidak pandang bulu ya kan, tidak berat sebelah, tidak tebang pilih ya kan, terus kemudian tidak tajam pada pihak-pihak tertentu aja gitu. Nah, harus ini profesional, proporsional. betul. Gimana Dan tadi itu kata-katanya? udah disampaikan tadi. Iya kan? Nah, ini tinggal kita tunggu nih gitu. Ini yang udah ingkrah nih belum ketangkep-tangkep ini. Iya. Nah, itu kenapa masalahnya di mana gitu. Iya. Harusnya tadi pas konvers ada pertanyaan itu ya sama wartawan ya. Ya, mudah-mudahan wartawan nanyain itu nanti terus doorstop di luar konvers mungkin ya, mudah-mudahan ada jawaban. Ya. Tapi selain jawaban itu juga yang dinantikan pastinya adalah pelaksanaannya, ya kan? Apalagi Sylvester Matutina ini kan yang salah satu relawan Jokowi yang menggedor Roy Suryo juga kan. Nah, itu yang dibikin yang dianggap nggak adil. Kok dari kubu yang Pak Solo nggak dieksekusi gitu Mas? Iya. Benar. Nah, terus ini penangkapan ini kalau menurut konversinya polisi tadi itu kan memang bagian dari karena sudah P21 ya kasusnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau di luar itu ada dugaan-dugaan ini nggak intervensi politik gitu-gitu ya, di yang kasakusuk di belakang, di balik beritanya ini. Kita sih nggak berharap begitu ya. Tapi kasakusuk di kalangan tadi yang ditanyakan di wartawan, karena kan posisinya jelas ya tadi ada pihak yang mendorong-dorong ya. Yang mendorong juga ada di Polda tadi gitu kan. Relawan-relawannya Pak Jokowi itu ya yang sering ke Polda sampai Farhad Abbas datang kan. Nah, Adi Darmawan tuh. Adi Darmawan ada juga tadi ya? Juga tadi. Pokoknya Pradi Bersatu. Ya memang itu ya, maksudnya apakah itu berdasarkan dorongan-dorongan dari pihak luar atau enggak, semestinya pihak kepolisian ya itu punya pertimbangan sendiri. Kalau misalnya memang berkasnya sudah lengkap, terus kemudian kasusnya sudah bisa untuk masuk ke pengadilan, ya udah gitu, kita jalan aja. Kalau menurut saya sih itu aja sih. Jadi terlepas dari dorongan-dorongan dari pihak luar sih, sebenarnya yang paling penting, yang paling harus benar-benar kita jaga itu adalah pada saat nanti di persidangan gitu. Nah, kita memastikan bahwa apa yang disampaikan di persidangan itu adalah yang benar sebenar-benarnya gitu, tanpa memihak ke kanan dan ke kiri ya. Tidak ada dusta lagi ya? Tidak ada dusta di antara kita gitu. Karena ini masyarakat kita udah lama nih digantung gitu loh dengan soal ijazah. Akhirnya kan blunder kemana-mana, terus kemudian ramai jadi bagaimana-bagaimana, terus kemudian ketarik ke isu-isu yang lain dan sebagainya gitu. Nah, hakimnya juga siapa nanti? Nah, itu juga harus kita jaga juga tuh. Jangan sampai diduga terafiliasi. Jadi kontak duluan. Terafiliasi dengan salah satu pihak. Udah tersetting dari awal gitu, jangan sampai tanggang ingin kayak gitu. Nah, ya makanya itu kita harus kawal bareng-bareng gitu, karena suara kita semua masyarakat. Mudah-mudahan dengan reformasi di tubuh kehakiman ini, ya kan, para wakil Tuhan ini udah nggak ada lagi yang bisa ditanda kutip, dititip-titipin, ya kan. Betul. Disuruh ngatur-ngatur kasus itu udah nggak ada lagi lah ya posisinya. Mudah-mudahan sih. Harusnya seperti itu. Makanya ini kita nunggu-nunggu. Di satu sisi tadi kan ketika kita membaca berita terkait penangkapan itu ya, ada apa nih? Pasti kan gitu pertanyaannya. Pasti ada pertanyaan. Iya kan, ada apa nih kok tiba-tiba nih gitu. Ya kan di hari Jumat gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya pas dipikir-pikir lagi, ya udahlah gitu. Kayaknya nggak apa-apa juga sih ditangkap gitu. Toh juga nanti kan akan ada pengadilan dan artinya kasus ini tidak lagi di tangan polisi. Iya kan, bola panasnya sekarang itu udah ada di kejaksaan dan pengadilan gitu. Ini akan dibawa kemana dan akan menjadi seperti apa gitu. Kalau nanti setelah pelimpahan ya, jadi ini kan dari polisi P21 nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dari setelah pelimpahan ini pihak yang ditahan ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bisa mengajukan penangguhan penahanan nggak sih sebenarnya? Bisa. Dia punya hak ya atas itu ya? Udah dibilang juga kan kalau dari kubunya Roy Suryo, bahkan
dia bakal membawa beberapa tokoh kayaknya untuk menjadi jaminan. Untuk menjadi jaminan Jaminannya. agar tidak ditahan. Iya. Agar tidak ditahan. Karena selama ini kan emang kooperatif ya. Hari libur aja tanggal merah dia datang ke Polda. Hanya untuk wajib lapor. Ya kan? Iya, tapi ya dan status tersangkanya kan sebenarnya sudah setahun yang lalu ya. Gitu. Jadi ya masuk akal kalau dibilang kooperatif sih kata Riko. Tapi ya memang ini kan ya mungkin ada satu hal yang jadi pertimbangan pihak kepolisian ya kita juga nggak tahu. Tapi kalaupun memang ada penangguhan penahanan, yang pasti kan mereka juga pasti akan hadir di persidangan kan, gitu. Nah ini yang penting sebenarnya untuk hadir berada di situ dan menyelesaikan misi mereka sebenarnya untuk pembuktian itu gitu loh. Jangan sekedar omon-omon aja gitu. Betul. Ini oke, kita maju ketika nanti masuk di persidangan. Kira-kira apa yang selama ini mereka sampaikan di publik di berbagai acara juga, mungkin ini mereka sebenarnya kuat nggak sih dengan argumen mereka ini sebenarnya? Kira-kira kalau nanti di depan pengadilan itu? Kalau klaimnya mereka mah kuat. Kalau klaim-klaimnya dari kubu itu kan ya saling klaim kan pasti saling ini apa? Iya. Klaim benar gitu kan. Jadi mereka kemarin-kemarin juga sudah ini kan ya? Iya. Ya itu tadi memang ada omongan juga bahwa ini nanti ya udah nggak apa-apa P21 konsekuensinya adalah pihak Pak Jokowi harus membuktikan ini Ya, yang ditekankan itu ini asli gitu kan. persidangan nanti harus dijadikan sebagai bahan pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau bukan Iya, benar. pada pencemaran baik atau Ya. apa yang hoax si Roy dan Tifa. Ya. Apalagi kan sebelumnya kan 3 tersangka sebelumnya kan udah ini apa dibebaskan ya. Iya. Termasuk Rismon ya. Iya, Rismon, Iya. si apa tuh si Egy Sujana setelah dibebaskan ke Malaysia naik mobil apa tuh. Ferrari ya. Ferrari. Ini ngomong soal Rismon nih, soal Rismon. Ya, Rismon kayaknya nanti akan diadu di persidangan nggak? Ada kemungkinan tuh. Mungkin. Ada Nah, kemungkinan. menarik ya ini ya. Iya. Menarik tuh. Iya. Rismon beradu dengan Roy Suryo tuh di sidang. Dan buku Untuk yang membuktikan itu. dibikin sama Bang Rismon sendiri itu kan bareng sama Dr. Tifa dan Roy Suryo katanya infonya kan yang paling banyak nulis itu kan Bang Rismon kan. Nah, ini juga sebenarnya jadi artinya apakah buku itu valid untuk menjadikan ini adalah hasil elaborasi kita, hasil riset, hasil analisa, hasil telaah kita terhadap ijazah Pak Jokowi, gitu. Apakah itu valid atau enggak gitu? Pasti nanti akan bertarung pada bantahannya Bang Rismon tuh, ya. Iya juga sih. Iya kan, iya. Jadi ya bisa jadi nanti Rismon dijadikan saksi dari kubu Pak Jokowi, iya. Bareng sama ini. Bareng sama Egy Sujana. Iya, menarik juga ya. Iya. udah tuh. Nah, Pradi bersatu tuh sebenarnya legal standing-nya apa ya? Nah, itulah. Padahal nggak ada ya. Pradi bersatu. Legal standing-nya Kan di harusnya kasus. kan Pak Jokowi aja ya yang Harusnya kan Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi udah jelas laporan iya. kan. itu mah kayaknya mah relawan-relawan yang nyari makan kayak Bang ya. Itu. Berarti bukan kita yang tapi memang ini sih apa namanya? Ya kita tahu ya bahwa kasus ini bagaimana kita dibenturkan ya kan. Iya, benar. Mana yang pro, mana yang kontra dengan ini dibenturkan. Udahlah, kita menurutku udah sidangkan dengan sebenar-benarnya sidang. benar, itu Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada dusta lagi di situ. Udah nanti keputusan sidang apapun hasilnya, ya kan, harus kita hormati bersama. Betul. Iya kan? Iya. Jadi nggak ada lagi perpecahan yang pro ijazah dan kontra ijazah gitu ya. Iya, benar. Dan itu sidang itu adalah sejatinya ya di dunia ya. Maksudnya di kehidupan dunia ya itu yang paling murni dan paling hakiki kan gitu ya. Jangan sampai itu prosesi sidang itu tercemar dan Nah, dikooptasi itu yang oleh oknum-oknum yang tidak jelas gitu kan demi kepentingan seseorang atau demi kepentingan kelompok. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita benar-benar teguh gitu loh di situ, bukan teguh ya kan, di situ untuk membuktikan
apakah ini asli atau palsu gitu. Dan jangan ditutup-tutupi, kalau bisa memang dibuka untuk umum gitu. Jadi sehingga masyarakat Indonesia bisa nonton, bisa lihat dan bisa memberikan memberikan pendapat dan masukan, karena kan pasti prosesnya juga nggak akan 1 kali 2 kali sidang tuh. Iya. Pasti akan panjang. Pasti akan panjang. Gitu. Dan ini Belum lagi perdebatan saksinya nih pasti betul, akan belum seru lagi banget. perdebatan saksinya, ya kan, Ya. dan sebagainya. Ini tadi kan adalah idealnya. Ya, Nah, optimis nggak dengan persidangan yang murni dan ini, Om Riko, Om Andri? Optimistik dengan sidang yang benar-benar. Om Riko optimis nggak, Om Riko? Optimis lah ya, harus optimis. Harus optimis ya. Harus selesai sebelum 2029 ya kan. Oh iya benar. Iya. Harus terus. Iya, Jangan karena ada yang tersandra kan. iya, karena proses persidangan ini panjang kan, bisa jadi banding, ya kan, dan itu sampai ke mahkamah. Ngomong ininya kalau dilihat dari pasalnya ancamannya berapa sih? Di atas 5 tahun ya memang ya? Iya. Pencemaran nama baik ini. Kayaknya Iya ya, kurang lebih ya. lebih itulah. 5 tahun. Tapi terlepas dari itu ya, sebenarnya hukuman itu udah tidak lagi sudah tidak lagi menjadi concernnya. Yang menjadi concern sebenarnya apakah itu asli atau palsu. Udah gitu doang, aja. Mas. Ya. Udah, masyarakat cuma pengen tahu jawaban itu doang Sampai sebenarnya. Pak JK aja kan Iya. kena ngasih saran kan. Iya. Udah tinggal tunjukin aja gitu. Kalau misalnya emang harus ditunjukkan di persidangan melalui proses hukum, ya lakukan nanti gitu. Dan tunjukkan. Ya, jangan dibawa doang. Ya. Kalau nggak salah Pak JK habis ngasih saran itu terus ada yang ganggu juga tuh. Iya.